Sahabat pendidikan karakter, standar nasional pendidikan merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional kita. Siapa yang seharusnya mendesain standar nasional pendidikan? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pada pasal 35 ayat 3 disebutkan bahwa pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Dan di dalam penjelasan pasal 35 ini disebutkan bahwa badan standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan ini bersifat mandiri dan profesional. Badan mandiri dan profesional ini kemudian diterjemahkan di dalam peraturan pemerintah sebagai Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kehadiran BSNP yang merupakan badan mandiri dan profesional secara intensif dan profesional mengembangkan standar nasional pendidikan sehingga standar nasional pendidikan ini bisa menjadi kriteria yang bisa diacu oleh baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang menyelenggarakan pendidikan-pendidikan di sekolah negeri maupun masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi, konsep di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sangat jelas bahwa standar nasional ini harus dibuat oleh badan yang mandiri dan profesional. Karena apa? Karena kriteria minimal inilah yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Disebut kriteria minimal karena supaya tidak terjadi disparitas yang jauh antara pendidikan di daerah yang maju maupun yang belum. Apakah keberadaan badan mandiri dan profesional ini juga tetap dipertahankan di dalam RUU Sisdiknas saat ini? Tampaknya dalam RUU Sisdiknas tidak dibahas tentang siapa yang mengembangkan standar nasional pendidikan. Pada draft pertama hanya disebutkan standar nasional pendidikan dikembangkan oleh pemerintah pusat. Itu pada draft versi Januari. Tetapi pada draft versi April, justru pasal itu tidak ada lagi. Sehingga kita saat ini tidak tahu lagi siapa yang mengembangkan standar nasional pendidikan. Spirit yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, spirit yang ada 20 tahun lalu, itu sudah sangat maju. Karena apa? Karena pendidikan nasional itu merupakan kepentingan semua orang. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Karena itu, peranan Badan Standar Nasional Pendidikan ini sangat penting sekali. Karena mereka lah yang mendesain standar yang kemudian menjadi acuan bagi pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di dalam draft RUU yang sekarang, bahkan juga tidak jelas siapa yang harus mendesain dan mengembangkan standar nasional pendidikan. Kalau dilihat dari draft pertama, itu disebutkan bahwa standar nasional pendidikan dikembangkan oleh pemerintah pusat. Ini artinya apa? Pemerintah akan mengambil alih semuanya. Sebenarnya niatan awalnya seperti itu. Partisipasi masyarakat tidak ada lagi. Padahal yang menyelenggarakan pendidikan itu ya pemerintah, terutama pemerintah daerah, itu untuk pendidikan dasar dan menengah, lalu masyarakat. Kalau pemerintah yang mendesain standar-standarnya, sementara mereka sendiri juga menyelenggarakan, lalu di mana independensi kriteria untuk menilai dan untuk mengevaluasi kualitas sekolah-sekolah ini? Kalau kriteria standar nasional pendidikan yang membuat pemerintah, yang menyelenggarakan pemerintah, yang mengevaluasi pemerintah, lalu bagaimana kita bisa melihat secara objektif bahwa sekolah-sekolah atau kualitas pendidikan kita itu menjadi lebih baik kalau tidak diserahkan kepada lembaga yang mandiri dan profesional, termasuk lembaga yang untuk nanti mengevaluasi dan mengakreditasi sekolah-sekolah.
keberadaan badan mandiri dan profesional dalam rangka mengembangkan standar nasional pendidikan ini sangat penting karena spirit yang ada dulu adalah partisipasi masyarakat. Itu adalah gotong royong peran serta masyarakat di dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tetapi yang utama spiritnya adalah bahwa standar nasional pendidikan perlu dikembangkan oleh lembaga yang mandiri atau badan yang mandiri dan profesional yang sungguh-sungguh mengerti tentang pendidikan, dan acuan-acuan pedoman dan kriteria inilah yang kemudian dipakai oleh para penyelenggara pendidikan, baik itu pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Kita kalau berbicara tentang pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan, acuan utamanya ya adalah menteri. Ya. Padahal kita tahu dalam perjalanan sejarah, banyak para pengambil kebijakan itu mengambil langkah-langkah yang keliru. Inilah bahayanya ketika standar nasional pendidikan itu proses pengembangannya, penentuannya itu diserahkan kepada unit kerja di kementerian. Sebaiknya standar nasional pendidikan dikembangkan oleh lembaga yang mandiri dan profesional yang kemudian ini akan menjadi mitra kementerian untuk secara bertahap meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ini adalah cara pemerintah untuk melakukan gotong royong, percaya pada partisipasi masyarakat, dan tidak berpikir negatif bahwa masyarakat ini kalau mengembangkan standar nasional pendidikan nanti akan banyak kepentingan-kepentingannya. Tidak. Justru pemerintah harus mengembangkan sebuah badan yang mandiri dan profesional dalam mengembangkan standar nasional pendidikan yang di dalamnya berisi orang-orang yang memang kompeten dan profesional, paham tentang pendidikan, untuk sungguh-sungguh membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui pengembangan standar nasional pendidikan. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.